ja'al haqqa innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Wa thumma qala adana alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu azim. Sahabat kita, saudara kita, Haji Disman Datuk Kayo, sekeluarga besar suami almarhumah yang kita hormati, anak-anak, menantu hingga ke cucu almarhumah yang kita hormati. Di tengah-tengah kita hadir Adinda Dedi Wahyudi, Wakil Wali Kota, dan insya Allah kita doakan, kita dukung perjuangan beliau untuk nanti di 2024 menjadi wali kota. Banyak tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di sini. Tapi dari penyelenggara ini yang paling saya kenal adalah Travel Barokah Madinah. Dari 6 penyelenggara ini ada FUSBB. FU itu FU itu. Forum Ulama Sumatera Barat Bengkulu. Ada IKS, Ikatan Keluarga Solo gitu. Ada pengurus Jamaah Masjid Al-Munawwarah Pasar Melintang. Ada Idarah. Idarah ini mesti dibaca cepat. Kalau dibaca pelan artinya jadi berubah. Idarah. Ada WA Safari Subuh. Dan yang keenam Travel Barokah Madinah. Bapak Ibu, kalau mau umroh cepat lewat Barokah Madinah. Dan kita memberi peluang untuk berangkat gratis gitu. Hanya bayar tiket pesawat sama hotel saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, ta'zin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan kaki kita. Allah dorong jiwa kita. Allah luruskan niat kita sehingga kita hadir di sini. Kalau urusan tablik musibahnya seperti tadi. Saya dengan Datuk Kayo ini bukan sombong. Pernah jadi mubalik teladan. Sekota Bengkulu. Dan itu yang mengantarkan kami haji pertama. Pertama kali berangkat haji zaman Pak Halik Effendi. Nah, waktu itu biaya hajinya 27 juta. Kami dipanggil, kamu siapkan ongkos ke Padang, yang 27 juta itu untuk haji saja. Berunding, aduh piti awak, enggak. Awak ada, enggak juga. Mbak kau ada. Mengaduk lah. Ngadaplah. Pak Kabak Kesra. Kamu lah dibiaya segitu. Idak juga bersyukur. Tinggal ongkos ke Padang. Idak. Tado. Berhenti kamu berangkat. Katanya waktu itu. Tapi kita tidak sebut samanya. Akhirnya ngadap Pak Halik.
kami tidak jadi berangkat Pak. Ngapo? Tidak ada ongkos ke Padang. Lah siapa nyuruh nyiapkan ongkos Padang? Lah kata Kabak Kesra ada ongkos haji aja, ongkos ke Padang tidak ada. Panggil. Mananya dapat duit tuh boyko? Seluruhnya bayar. Yes kata kita. Itu berangkat. Nah yang luar biasanya, walaupun berangkat pertama haji waktu itu, dia pernah jadi imam di Masjid Nabawi. Pada semalam. Kami rombongan terlambat dan dia imamnya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, imam rombongan kami itulah maksudnya. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang sudah terjadi atas ketentuan Allah, apa yang belum terjadi atas ketentuan Allah, tidak tertebak kita ji. Tidak sanggup kita menebak. Jangankan itu, kadang-kadang kita banyak yang salah tebak. Misalnya ada orang, setiap ada tempat dia berfoto. Ada tempat dia berfoto. Tidak, mohon maaf ini. Kata kita alang pula kepandinnya berfoto terus dan sebagainya. Dan saya pikir positif aja. Karena daya ingat kita tuh terbatas. Ketika kita buka foto tuh, oh iya, ini waktu di situ, ini waktu di situ, itu waktu di situ. Memori itu mengingatkan kita untuk hafal kemudian. Nah, tinggal pas caleg ngulang lagi berdasarkan foto tadi rekam jejak. Itu aja. Itu. Nah, iya. Nah, ada foto-fotonya. Sungguh kita tidak tahu. Itu sesama kita. Saya kutip dari pengalaman Pak Sabar. Namanya Sabar. Itu. Ada pasangan suami istri. Kira-kira sebaya kami ke Datuk Kaya ni lah. Belum tuanya, Datuk muda lah tu. Suami istrinya ngantar cucunya ke sekolah. Itu. Si suaminya begitu. Apa namanya? Setia. Setiap buka pintu mobil, suaminya turun. Itu kan mesti keliling depan atau belakang. Buka. Buka. Itu. Tiap itu. Nah, oleh Pak Sabar ditanya. Lah berapa tahun nikah? Jawab ibu tuh, lah 20 tahun. Ngapa Pak? Enggak. Sejak kapan Bapak buka pintu mobil untuk ibu terus? Saya salut. Kan. Baru setahun inilah. Kenapa? Tidak bisa dibuka dari dalam. Rupanya dibuka dari luar itu. Tidak pajak dibuka dari dalam. Kita pikir setia, rupanya memang rusak. Itu. Nah, ini kan kejadian di depan kita. Yang kita tidak tanggup melihat itu. Apalagi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak usah ceramah kita panjang-panjang. Pertama, masalah kematian. Yang kedua nanti, untuk keluarga yang ditinggalkan. Nah, bagi saya, kebilo nak ceramah beliau kalau bukan kini. Nah, kini ini. Nah, yang ketiga, untuk kita segalanya. Begitu mendengar ada berita kematian, baik dari sosial media, maupun dari kabar langsung atau telepon, spontan mulut kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Dan insya Allah kita hafal inna lillah itu artinya sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah semuanya akan kembali. Saya sering mengatakan ini sepaket. Paketnya innalillah dengan wa ilaihi raji'un. Jangan diambil paket-paket. Seluruhnya ambil paket lengkap. Itu. Ada yang innalillah saja. Apa innalillah? Mengakui bahwa kita ini milik Allah. Dan bagi Islam, ini sudah terang benderang Allah sampaikan. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh.
Milik Allah segala yang di langit dan yang di bumi. Yang punya kita apa? Kita ini oleh Allah dititipi. Ada berupa jabatan. Bukti legal formalnya dilantik dan ada SK untuk itu. SK inilah yang melegalkan yang demikian. Kita punya istri, tidak boleh orang ganggu karena ada legal formalnya buku nikah. Gitu. Ada yang tidak ada buku nikah, itu nikah siri. Gitu. Kita punya anak, diakui oleh negara itu anak kita karena ada akte kelahirannya. Kita punya rumah, diakui oleh orang lain itu rumah, ada sertifikatnya. Kita S1, ada ijazahnya S1. Walaupun tidak jadi presiden. Bab pacak juga. Tidak ada ijazah S1, jadi presiden. Nah, kita punya mobil, punya motor, diakui itu punya kita. Ada BPKB-nya. Itulah legal formalnya. Sesungguhnya itu milik Allah. Kapan Allah mau mengambil, ya hak Allah. Maunya kita ini belajar dari Zainuddin MZ, menganggap segala sesuatunya seperti tukang parkir. Yang ketika pemilik mobil, pemilik motor mengambil haknya, ya kita lepaskan. Model itulah inna lillah itu. Dan ini sudah Allah MOU-kan kepada kita. Mulai dari alam ruh. Alastu birabbikum. Kalian yakin, kalian percaya, kalian mengakui aku ni Allah. Bala sahidna. Kami saksi. Engkau Tuhan kami. Masuk ke dalam perut, 4 bulan dalam kandungan. Ada lagi kontrak kita. Summa yursalu malaku fayanfu firru wa yu'maru bi arba'in kalimat. Malaikat tiupkan ruh untuk dia supaya dia hidup. Jangan lupa catat 4 kalimat. Rizkihi, ajalihi, amalihi, sakiyun, aw sa'idun. Bahasa dusunya jodoh maut, balak rezeki. Dan kita terima segala itu tuh. Maka kehadiran kita di dunia ini tinggal beribadah kepada Allah. Selebihnya Allah yang atur. Jodoh Allah yang atur. Rizki Allah yang atur. Balak musibah Allah yang tentukan. Kematian pun demikian. Cuma kadang-kadang untuk persiapan mati ini kita lalai. Tapi kalau persiapan dunia, wah luar biasa kita. Tengok rombongan caleg tu, belum boleh masang baliho, lah dipasang. Akhirnya dibuang. Baru kampanye, pasang lagi. Dan luar biasa. Pernah saya kan ceramah saya viral itu, ada yang balihonya tuh, ya Allah, 2 kali papan tulis. Lebarnya. Orangnya jelas, baca namanya jelas. Kita bangga orang sanggup menempah itu tuh. Tapi kalangan kami ustaz ni agak perih kadang-kadang. Ngapa? Harganya tak baliho sebesar itu tuh lebih besar daripada honor ustaz. Itu aja kadang-kadang. Baru selembar, apalagi sampai berlembar-lembar. Nah iya, nah ini. Nah kita lupa bahwa tugas kita ke muka bumi ini menjalani itu. Kalau paketnya sudah kita akui inna lillah, sesungguhnya kita milik Allah ini, tidak ada yang menyimpang dari ajaran agama. Setiap Jumat diingatkan ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Supaya kita tetap dalam koridor. Ada yang lainnya tuh, maaf, pelajar SMP dulu ada namanya reinkarnasi. Reinkarnasi ini hidup kembali. Ini pelajaran agama Hindu. Wujud hidup kembali itu tidak sama dengan ketika dia awalnya. Kalau dia nakal, maka wujudnya menjadi kero,
menjadi binatang-binatang. Itulah makanya patung-patung di Bali itu banyak yang seram-seram. Itu tentang mengingat diri kita akan reinkarnasi itu. Nah, Islam tidak mengakui reinkarnasi ini. Tapi ada catatan dalam surat Al-Zalzalah ayat 6. Yauma izi yasdurun nasu astatan liurau a'malahum. Kamu bangkit nanti keluar dari kubur itu membawa muka sesuai amal masing-masing. Sebab minha khalaqnakum, dari tanah kita semua diciptakan. Tidak ada yang tercipta dari emas. Tidak ada yang tercipta dari batu. Tidak ada yang tercipta. Hanya saja mungkin letak tanahnya beda-beda. Ada orang yang begitu taat sekali. Mungkin dari tanah suci. Ada orang yang COD tiap petang. Paket. 3 kali sehari belanja. Mungkin dari Tanah Abang. Ada yang selalu bikin kerusuhan terus itu. Mungkin dari tanah longsor. Itu. Ada yang nggak ribut terus. Mungkin dari tanah sengketa. Kita tidak tahu. Tapi kita tidak. Wa fiha nu'idukum, ke tanah kita dikembalikan. Maka kita dikubur kecuali orang Enggano. Orang Enggano itu di dalam laut, Bu. Tempatnya. Nah, kalau kita dikubur di tanah. Kalau orang Enggano itu di tengah laut. Karena memang pulaunya di tengah laut. Jangan fokusnya tetap dikubur karena dia tetap. Dan dari tanah kita nanti dikeluarkan. Nah, keluar dari tanah itu kita berbeda dengan reinkarnasi karena ini ayat dan ini pernah dilihat, dipertontonkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah saat Isra Mi'raj. Ada yang mukanya keledai. Ditanya, kenapa begini Jibril? Ini umatmu galak ndului imam. Imam baru dia sujud. Gitu. Ada yang mukanya muka beruk karena tamak. Ada yang mukanya muka babi karena tidak sholat. Ada yang mukanya anjing karena suka ngomongin orang. Anjing itu tidak tertidur dengan apa namanya tuannya dewe itu. Ada yang perutnya sampai ke tanah karena isinya tua arak mensenes tapi miring vodka. Ada yang kepalanya di bawah, kakinya di atas karena jahat kepada orang tua, kepada mertua. Nah, ada tambahan saya, mukanya bertempelan kertas. Ngapa? Tim sukses tidak cair. Maka tinggal kita. Selama kita menjalani ini sesuai dengan syariat Islam, insya Allah akan kembali kepada Allah, wa ilaihi roji'un. Maka itulah ada kematian husnul khotimah, su'ul khotimah. Itu. Kematian dengan cara jalan yang baik dan kematian yang buruk. Macam mana supaya paket ini bisa kita ambil? 3 syaratnya. Ini baru ceramah. Yang tadi pembukaan. Untuk supaya innalillah wa ilaihi roji'un. Yang pertama, salimul akidah. Luruskan betul akidah. Ketika kita berla ilaha illallah, seriusi itu. Ada apa? COD. Ketika kita berla ilaha illallah, luruskan. Itu. La ilaha illallahnya itu. Nah, ini berat. Karena pengaruh nafsu, innan nafs la ammar bisu. Nafsu itu mengajak kepada kemungkaran, itulah. Satu sisi kita butuh nafsu ini supaya ada persaingan. Itu. Kalau maaf, suami ibu-ibu umurnya boleh 60 tahun. Begitu ada cewek cantik lewat, matanya melotot, dia senyum-senyum, mestinya ibu bersyukur. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menghadirkan suami yang sehat. Itu normal, termasuk kami ustadz.
Kalau nengok Tino cantik nunduk, lah bisa dipastikan itulah diabetes. Jadi kalau hal-hal yang normal, tidak usah kita pusingkan itu tuh untuk hal yang selagi itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah maka salimul akidah, lurusnya akidah itu bagaimana kita bertauhid dengan benar. Dahulu zamannya yang menentukan. Saya sering cerita, orang Jawa dulu kalau berdoa 3 yang dia minta. Duh Gusti Allah nyuwun pangapura. Duh Kanjeng Nabi nyuwun sapangan. Yang ketiga, duh Nyai Roro Kidul njaluk selamat. Dulu. Kini ndak dia. Karena dia tahu Roro Kidul itu Nabi bukan. Jibril ida. Siapa? Maka itu. Kita juga dulu kalau nak merantau tuh, tebal dompet tuh belum tentu duit. Jimat. Nah, isinya. Macam-macam bentuknya. Banyak sekali ucap yang diajarkan gaib. Kalau kita nak pergi ke kantor yang kita cemas kantor itu, ada ucapnya tik darah ujung jatuh. Naik kau darah tik turun ke berani kusurang hak kata Allah. Dulu. Laki ini tidak ada. Manca itu lagi itu. Sama saya sering ngomongkan kalau ada Tino dulu sombong, jangan main-main, ada ucapnya. Cik kecici burung kecici kutanak minyak burung contoh kasih. Terbang kau ke rumah si anu. Ketemu si anu sedang tidur, teringat padaku. Ketemu si anu sedang makan tekucer swok dari tangan, teringat padaku. Ketemu si anu sedang mandi, terlepas bahan dari badan hak kata Allah. Itu kan dulu. Kini tidak lagi. Karena akidah kita lah benar. Akidah kita lah lurus itu. Ucap-ucap seperti itu tidak mempan lagi. Nah, zaman dulu tuh. Kalau zaman sekarang, kalaupun ada ucap model itu, ke ayat. Ada orang tanya dengan saya, Pak Ustadz, alangkah cerewetnya bini saya. Saya bilang normal itu. Woi, pagi, sore, siang, malam, Ustaz. Pening pala. Ada tak baca-bacuannya? Saya bilang ada. Tolonglah Ustaz. Saya bilang boleh. Sego tak ngapal? Tidak, saya bilang. Apa bacanya? Summum bukmun umyum pahum la yarji'un. Terkejut dia. Ngapa? Ini kan ucap untuk anjing gilo, Pak Ustaz. Masya Allah. Saya bilang kalau lah merepet terus ucapkan itu juga. Ya, itu berarti itu ucap. Nah, saya pikir ada teknik yang paling bagus mungkin. Ditutup mulutnya dengan ATM. Insyaallah diam tuh. Iya. Saya ingin menyampaikan betapa pentingnya akidah itu benar lurus. Ada satu kisah di Mekah, orang berangkat haji. Ini dulu belum ada bank-bank itu kan. Jadi duit yang ada sebanyak itu dibawa. Dia bingung, macam mana duit banyak ni? Kata orang sekamar tu, titip di tempat tempat penitipnya. Ada syekh yang alim, itu taat. Berapa persen bunganya? Tidak pakai persen-persen, tidak pakai bunga-bunga itu tuh. Dia memang tempat penitipan. Akhirnya dia titip di situ. Dia titip di situ. Ulama itu yang nitip juga senang itu. Begitu dia selesai haji, dia nak ngambil. Begitu ngetuk rumah yang keluar nak muda. Ditanya, mana bapak kamu? Maaf, bapak saya 2 malam yang lalu meninggal. Ya Allah. Ngapa Pak? Saya dapat titipan nitip di sini. Saya tidak balik kan. Nah, itu yang jadi masalah. Bapak kami tidak ngasih tahu di mana tempat dia tuh. Pening bapak ini kan cukup banyak. Dia cari-cari informasi, ada tak tempatnya? Ketemulah dengan orang yang alim yang ngomong, gampang itu tuh. Kalau kau memang punya titipan di situ, kau panggil ruhnya di sumur Zam-Zam. Dulu belum bertutup sumur Zam-Zam tuh. Jam 12 malam kau sholat hajat, selesai, kau panggil. Kalau dia matinya husnul khotimah,
itu nanti dia akan menjawab. Dia laksanakan sholat 2 rakaat. Selesai, dia pergi ke sumur Zam-Zam. Hai Fulan bin Fulan, diam. Hai Fulan bin Fulan, diam. Hai Fulan bin Fulan, diam. Tidak berbunyi. Ya Allah, diprank aku nih. Tidak jawab. Besoknya ngadam. Tidak ada yang jawab. Kata ulama tu, inna lillahi wa inna. Ngapo? Husnul khotimah kalau dia di sumur Zam-Zam. Kalau tidak yang jawab, berarti su'ul khotimah, dia mati. Cuba kau pergi ke Yaman, di situ ada sumur Burhud katanya. Kau buat acara yang sama, kau panggil ruhnya di sumur Burhud. Dia pergi ke sumur Burhud itu. Selesai solat hajat, dia panggil. Hai Fulan bin Fulan, jawab dia. Aku di sini. Ya Allah katanya, aku dah nitip duit dengan kau. Iyo, di mana duit itu? Di bunker belakang dapur sekitar kedalaman 1/2 meter. Weh, sebelum aku balik aku nak bertanya, ngapo sampai kau mati su'ul khotimah? Ngapo model ini? Saya punya adik perempuan, cerewet nian. Tiap pagi, tiap sore minta duit, minta rezeki. Akhirnya aku marahi. Sejak itu, dia tidak pernah berani lagi ke rumah. Dan konyolnya, aku tidak tahu kapan aku mati. Aku belum sempat akur dengan adik aku tuh. Nah ini, kalau kita tidak beriman kepada Allah, memutuskan silaturahim dengan saudara kandung. Apalagi dengan caleg. Lo kayaknya dapat gitu. Maka hati-hati kita untuk hal yang demikian. Jadi tidak mudah untuk berla ilaha illallah tu. Luruskan betul akidah. Sebab segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadah yang benar. Gitu. Kita solat tu sudah diajarkan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kita ini yang cerewet. Gitu. Ngapa cerewet? Begitu balik dari Isra Mi'raj, Jibril turun. Muhammad ikuti saya, ini salat zuhur. Muhammad ngikut, Jibril diam, Rasul diam. Ini salat asar, Jibril diam, Rasul diam. Ini salat maghrib, 2 rakaat berbunyi, 1 rakaat diam. Ikut. Isya 2 rakaat berbunyi, 2 rakaat diam. Subuh 2 rakaat berbunyi. Rasul mengajarkan kepada sahabat, zuhur diam, sahabat diam. Maghrib berbunyi 2 rakaat, 1 rakaat tidak, sahabat diam. Sahabat mengajarkan tabi'in itu. Giliran kami ustaz ini ditanya, ngapa zuhur diam? Maghrib berbunyi nih. Nah, kita jawab, dulu Nabi itu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy sehingga tidak ketahuan. Nah, sekarang dijawabnya, kini kan tidak ada lagi kafir Quraisy. Ngapa masih diam nih? Nah, kan nak nyari balak model ini. Nah, maka sedemikian sudah diajarkan Jibril, Nabi tidak bertanya, nah ngapa jamaah bertanya? Nah itu ibadah. Tinggal tugas kita beribadah, beribadahlah yang benar. Kita yang lanang ini luar biasa. Ngapa? Al-Munafikun ayat 10. Rob, laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minasoli. Kalau dia salat Jumat, itu terrealisasi segala itu. Rob, tunda kematian kami. Karena kami nak bersedekah. Ngapo? Hari Jumat itu ada celengan beredar. Cuman kitonyo yang tidak galak bawa duit. Tidak masalah kita bawa duit 100. Asal ikhlas. Daripada 2.000 ngerutu. Ini. Selesai masukkan duit celengan. Kalau masjid-masjid lama, itu berserak buku Yasin ditaruh depan tu. Kita tidak membaca. Bagi yang tidak baca Yasin, ada yang salat sunat. Ada yang azan 2 kali. Ada qabliyah Jumatnya. Ada ribut di YouTube tu. Tidak ada qabliyah Jumat. Kata Rasul, antara azan dan qomat ada salat sunat. Silakan saja. Yang salatnya azannya sekali, silakan. Yang azan 2 kali, silakan. Ini kan amal soleh galau. Dikasih kesempatan kepada kita untuk hal yang demikian. Luar biasa kita. Setiap kaitannya dengan maut, permintaan kita itu untuk ditunda. Dan penundaan itu ketika ingin bersedekah, beramal soleh. Nah, anehnya, kalau kata takwa itu selalu dengan kata-kata masalah sedekah, masalah solat. Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin.
Siapa itu? Siapa yang masuk surga yang luasnya seluas langit untuk yang bertakwa? Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Mampu menyedekahkan rezekinya waktu lapang, waktu sempit. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa itu? Wa mimma razaqnahum yunfikun. Berkaitan dengan rezeki. Nah, kita sudah bersedekah dengan benar, artinya tinggal kita jalani ibadah. Almarhumah sudah meninggal, tinggal anak-anaknya berbuat demikian. Yang ketiga, matinul khuluq, akhlak yang baik. Kita sekarang zaman serusak-rusaknya akhlak. Di SMP titik-titik ada anak magang. Kalau dulu nanya PPL. Anak PPL tu mahasiswa dari universitas titik-titik. Setiap ngobrol di pintu SMP tu, panggilan sesama dia tu, "Oh anjing." Kau bunuh kan itu anjing. "Oh anjing." Yang dipanggil tu jawab pula, "Sabar anjing." Model mana kita bahasa model? Lah kelas mahasiswa, landak PPL tu di atas semester 3 itu tu. Lah tu mula nikah dari SMA lempat anaknya tu. Manggil kawanannya anak SMP biasa, "Woi, tunggu anjing." Yang dipanggil tu, "Aduh cepet dikit anjing." Sama-sama anjing. Tidak ada akhlak kita sekarang dari tata bahasa. Apa sebab? Karena kita sudah dibatasi oleh undang-undang yang tidak sesuai dengan Islam. Kata Islam, ajar anakmu solat umur 7 tahun. Umur 10 tahun, tidak solat pukul. Jangan cuba pukul anak kini. Ke polsek gitu. Dulu kalau ada mahasiswa atau siswa rambut panjang SD, SMP, SMA, menutupi rambut, tanpa pamit guru boleh. "Kau ni red jadi jabalan kau." Karena memang tak lemak nengok orang rambut gondrong tu. Kini jangan cuba-cuba. Selesai. Kalau guru sudah tidak diberi peran ruang seperti itu, orang tua dibatasi, maka jadinya seperti ini. Ini tahun 2023. Kedepannya kita tidak tahu. Mereka diajari oleh Android masing-masing. Nah, maka akhlak kita sekarang sedang rusak seperti itu. Macam mana caranya? Nah, ini kita kembalikan kepada pemilik akhlak yang agung, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat untuk innalillah wa ilaihi rajiun, husnul khotimah. Lepas daripada itu, jangan salahkan Allah kalau kita su'ul khotimah. Bagian yang kedua untuk keluarga yang ditinggalkan. Kalau perempuan sudah menikah, kunci segala dari perempuan tersebut adalah hak suaminya. Maka itu ada batasan-batasan, ada kebolehan, ada ketidakbolehan. Kalau suami yang bekerja, istri tidak bekerja, maka untuk bersedekah kepada siapapun mesti izin suami, itu yo. Tapi kalau istri bekerja, dia punya gaji juga. Kalau nak bersedekah kepada siapapun, kepada suami dia pamit, itu sekedar formalitas menghargai suami. Karena itu gaji dia. Nah, ini koridor untuk hal demikian. Akan tetapi ketaatan tetap, karena surga bagi istri di bawah telapak kaki suami. Maka taat. Tentang macam mana, berapa besar penghasilan suami, istri tidak wajib tahu. Saya pernah ditanya, "Apa iya Pak Ustadz? Istri ini tidak boleh tahu penghasilan." Tahu boleh. Tapi berapa penghasilan suami, tidak usah istri nak cerewet. Misalnya 7 juta, 8 juta. Yang penting nak ke BIM 3 kali seminggu ada duitnya. Nak ngecot ada duitnya. Itu baik. Nak ganti skincare ke Cando Himalaya, ada duitnya. Tahu kan Ibu Cando Himalaya? Gitu. Yang mencerahkan dan itu tak usah. Mengglowingkan. Nah, ini ada duitnya. Tentang berapa gak usah.
Karena pernah saya ceritakan, mungkin dah saya sampaikan di TikTok saya. Ada istri yang begitu usil dengan suaminya. Karena suaminya ngasih dalam jumlah terbatas. Akhirnya ketika suaminya keluar rumah, dia cari duit. Itu. Nah begitu buka, sorokan, bahasa Araannya al-laci. Itu. Al-laci itu. Ada duit itu, jutaan. Ya Allah, siko apa nyimpan pitih. Ambil sadanya mak. Nah provokator pula anaknya diambil lah bininya. Begitu suaminya balik, buka laci, kaget. Ma, kamu tinggal tadi rumah? Tidak, katanya kan. Kamu tidur tadi? Tidak, kamu kunci rumah? Dikunci. Ngapo? Duit ayah hilang. Hah? Berapa? Banyak, jutaan. Ada tak anak-anak indah? Ibu dia dengar, tidak, tang pingsan lakinya. Ngapa? Nyu bendahara masjid. Duit masjid itu. Mana gantinya? Nah, dalam posisi ini kan, kadang-kadang kan tidak harus diserahkan kepada istri. Dikasih tahu juga istri ini tengkar. Dikasih tuh, ma, kata kita, bu, kalau nyuci ketemu duit di kantong kanan ambil. Kalau ketemu di kantong kiri kasih tahu bapak. Ngapo? Duit kantong kiri itu duit lanang. Tahulah duit lanang. Iya, iya. Begitu ketemu duit di kantong kiri agak banyak. Ya, ada duit di kantong kiri. Kan dari kepesankan kemarin. Iya, iya. 5 menit dia manggil lagi. Ya, ngapo? Lah mama pindahkan ke kantong kanan. Ya Allah. Mana nak kalah? Nah maka keberangkatan almarhumah, kata Buya Yul Kamra tadi, memenuhi janji kepada Allah. Sebab sudah disampaikan semua rezeki, bala, jodoh, maut. Dan ketika dia sampai kepada maunya, bukan mati tapi pindah alam ke alam barzah. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk memperlihatkan siapa yang terbaik amalnya. Kita di dunia ini sama baik. Yang tidak semayang, yang semayang. Kecuali kalau yang banyak berdosa, bentol-bentol betisnya itu. Muka, bentol-bentol. Ya Allah, kata marulah semayang. Tengok bentol-bentol. Banyak tuh. Mungkin sembayangnya sekali hilang satu bentolnya misalnya. Memang kita ada tandanya, tapi kan tidak ada bedanya. Nah, di akhirat itu nanti akan ada bedanya. Apakah almarhumah akan menikmati keindahannya macam mana dia syahid di dunia? Itu hebatnya perempuan, Bu. Ketika Rasul balik dari perang, ibu-ibu ini datang, mana suami kami Rasul? Meninggal di medan perang. Ya Rasulullah, izinkan kami ini ikut perang. Kata Rasul, jangan. Bukan di situ tempat jihadnya ibu-ibu. Di mana? Di rumah. Melayani suami, ngurus rumah tangga, itu jihad bagi perempuan. Ini luar biasa. Bukan enak ngurus rumah tangga itu. Coba nak, kalau tidak percaya, tengok kalau suaminya dinas luar. Insya Allah baju anak bergosok, makan anak teratur, dan anak rapi. Sekarang gantian. Bininya dinas luar. Baju tidak bergosok, sekolah terlambat, berserak bungkus mie dengan telur ceplok. Nah ini, segala ada piring bersih, itulah yang dipakai. Nah ini bukan ringan. Bangun duluan, masak duluan, yang makan suami duluan. Suami tidur duluan, dia belum tidur. Belum lagi melahirkan anak-anak, membesarkan anak-anak. Kadang-kadang suami ini suruh bikin dot beda beres. Nah, woi, elum hancur tepungnya. Enak. Suami itu berat. Istri itu. Itulah maka dikasih pahala jihad yang luar biasa. Berapa tahun dia berumah tangga dengan Pak Haji. 4 anaknya. Allah panggil satu menjadi tabungan bagi keduanya. Tinggal 3 ini dibesarkan hingga sampai sekolah. Macam mana kita pacak ngomong tu dari ibu? Maka disebut dengan bahasa ibu. Tidak ada orang yang cik bahasa bapak.
Ibu yang ngajarkan. Macam mana pun kita pintar bahasa ibu tidak pernah tinggal. Maaf, orang Rejang tuh pacak dikit-dikit bahasa Inggris. Tapi kadang-kadang logat Rejangnya masuk. What's my name? My name lady. Logatnya paling tidak dan sebagainya itu. Where you come from? I am Bung Lutara. Dan ada logatnya. Itu paling tidak. Orang Jawa. Sejak tinggal di Bengkulu sudah agak hilang logat saya. Hilang apa? Karena itu yang bahasa ibu. Ngajari demikian itu. Bukan menghilangkan peran bapak. Allah menyampaikan anis kurli wali daika. Bersyukur kepadaku dan kedua orang tua. Itu. Di mana peran suami di sini? Kalau ibu berangkat, suami ridho ikhlas, maka akan menjadi tambahan kenikmatan bagi dia situ. Kalau suami tidak ridho, tidak ikhlas, maka akan mendapat azab di situ. Macam mana Pak Ustadz, kata Pak Haji, teringat terus. Nah, siapa yang pacak melupakan? Jangankan bini yang kita sekian puluh tahun bersama, mantan kita SMP dulu masih teringat kita. Karena lengket di filenya di sini nih. Nah ini kira-kira seperti itu. Artinya sulit untuk melupakan. Tapi itu bukan tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas itu contohnya beribut dengan anak. Bapak lah kece, bawa ke Jakarta. Kamu tidak ikhlas. Itulah modelnya. Dibawa ke Jakarta, dibawa ke Singapura. Kalau ajal sudah sampai Faiza ajalum la yastakhiruna sa'ata wa lastakdimun. Nah, keikhlasan semua. Nah, berikutnya anak-anak. Man abarra ya Rasulullah. Ummuka, summaman ummuka, summaman ummuka, summaman abuka. Siapa yang kami perlakukan baik ya Rasul? Ibumu. Ngapo tiga ini? Karena tiga ini tidak pacak kami lanang. Apa itu? Melahirkan. Mulai dari hamil 9 bulan 10 hari. Ada yang hamil kerbau. Hamil kerbau ini bukan apa namanya buru, ini istilah aja. Ngapo? Hamilnya besar, tapi yang hamil itu tenaganya tidak berkurang, makannya tetap banyak. Bukan dia jadi kerbau, tidak. Tapi tenaganya tidak berkurang. Cak tidak hamil baik, kerja masih. Itu kata orang hamil kerbau. Hamil 10 bulan. Ada yang 9 bulan 10 hari. Ada yang kadang-kadang hidapnya bisa makan nasi. Ada yang sepanjang dia ngidam tuh sakit gigi tuh. Ya Allah. Begitu ke dokter. Belobang gigi tuh. Jangan hakikat. Mustahil kata dokter sakit. Ditengok dokter tahu ciri-ciri. Kalau ibu lagi ngidam, tidak bisa bu, obat ini keras. Ini bukan masalah sakit gigi, ini bawaan hamil. Jadi macam mana? Tidak ada obatnya. Kalau kita kasih obat nanti itu akan bermasalah dengan kandungan. Ibu pulang, paling tidak lama nih bu, habis masuk ngidamnya ke baliklah ya. Paksa balik dengan kondisi sakit gigi muda-muda itulah. Tidak bisa diobati karena itu bawaan. Ada yang makan sabun colet orang hamil itu. Kondisinya. Yang kedua, melahirkan. Sakit melahirkan tuh 57 del. Itu istilah kesehatan. Kita pacak nahan tangis itu 45 del. Kalau 57 del itu bandingannya sama dengan tulang dipatahkan, 20 tulang dipatahkan sekaligus. Cak mana cara? Lindas dengan puso, patah 20 sekaligus. Saking kesakit. Mananya sakit kalau dibius sudah. Itu kan dibius, ada alat. Coba kalau orang operasi itu tidak dibius, pacak pecah memecah. Itu. Karena ada alat demikian. Yang ketiga, menyusui. Saya sering kadang-kadang di dusun, mak nangis, wah, mak meninggal berjerit-jerit nangis. Ada satu kisah, banyak kisah ini. 5 beradik itu, bapaknya itu lah sepuh, tinggal dengan anak yang tertua, lanang. Diurusnya sebaik-baik. Begitu meninggal, 4 adiknya itu, wah, merang-urang nangis. Mandikan nangis, orang bawa ke makam nangis, dikuburkan nangis. Kakaknya yang ngurus setetes tidak ada air matanya. Begitu habis maghrib, goncang badannya. Orang tengok, lah nangis lanang nih. Barang orang nanya,
Alangkah lambat awak loading. Orang dari tadi baru nangis. Pakai kartu apa? Iya. Apa katanya? Setiap maghrib saya wudukan bapak ini. Dia dari dalam tempat tidurnya, saya di sini ngimamnya. Malam ini dengan siapa dia sholat? Setiap sudah sholat saya suap. Malam ini siapa yang nyuap bapak kami? Setiap malam saya urut dan dia cerita sampai 8 kali cerita yang sama diulang. Saya dengar. Malam ini dengan siapa itu? Kalau dia tidur pelan-pelan aku selimuti. Malam ini ya Allah, siapa yang nyelimuti bapak kami? Itu yang ditangisnya. Bukan nangis tidak bapak, tidak bapak. Model itu yang diinginkan dari anak-anak Pak Haji ini. Macam mana kondisi mak di situ? Apa yang bisa kita dapatkan? Doa dari anak-anak. Dia tidak butuh pulsa, tidak butuh kuota lagi. Cuma butuh doa. Kalau sekedar mendoakan orang tua kita tidak sanggup, luar biasa kita. Kita tidak lahir dari batu. Itulah tugas dari anak-anak. Terakhir, untuk kita yang hadir di sini. Kita bakal mati segalanya. Oleh karena itu Allah kasih tahapan hidup kita. Kita bicarakan dari tahapan yang terakhir baik. Dari umur 35, 45, dari 45 sampai ke 55, 55 sampai mati. Di bawah itu tidak kita ceritakan. Umur 35 sampai 45 itu biasanya orang laba keluarga. Apapun usaha, maksimalkanlah niat. Ngapo? Karena kesempatan itu. Tidak mesti harus jadi apa usahakan. Kalau kita bisnis online, tekulinnya. Daripada salah ngomong online. Kan? Kalau kita berkebun, kebunlah. Walaupun cuma setiap hari ngisi cangkir kosong ini dengan tanah 100 biji. Tanam kangkung biji. Setiap hari 100. Hari kedua 100. Hari ke-30 yang panen pertama itu lapacak kita. 100 kebot itu tinggal bawa ke terminal panorama tuh. Tidak usah ditunggu 1000 sekebot. Tiap hari kita panen 100. Kalau kita tidak usaha. Banyak kita tengok orang bawa gerobak, bawa karung, nyari apa? Kardus, laku. Nah, umur 35 sampai 45 tekuninya, berusahalah. Maksimalkannya. Umur 45 sampai 55 bertahanlah. Karena kondisi itu lagi darurat parahnya. Anak kuliah lah selesai. Anak tino lah mungkin nak dilamar orang. Anak lanang nak melamar. Kalau belum nak nikah, nak kerja, cari kerja sulit. Luar biasa. Nah, kadang-kadang ada anaknya sampai 4-3 sarjana. Saya pernah cerita tuh. Di telepon ponaannya dari Jakarta. Apa kabar? Mang sehat katanya kan. Adik-adik sehat. Rita mamang nih. Ngapo? Kau di mana? Lagi di bandara nak balik ke Bengkulu. Singgah di rumah mamang. Singgah. Singgah. Pasti singgahnya kamu. Mana adik-adik? Tak. Adik kau yang tua tuh sarjana hukum, nganggur tuh. Adik kau yang nomor 2 tuh sarjana pertanian, tidak bertani. Adik kau yang ketiga tuh sarjana ekonomi. Ekonominya sarjana, tapi sarjananya ekonomi, tapi ekonominya tidak sarjana. Nah, yang bungsu nih pening mamang. Ngapo? Kuliah tidak, tamat SMA tuh kerjanya maling tuh lah. Astagfirullah katanya. Usir dari rumah nih mang. Bukan keturunan kita. Ya mamang. Ngapo mang? Bukan nian mamang dan tidak ngusir. Ngapo? Dia ni lah yang balik bawa duit. Nah. Yang lain nganggur galau. Umur 45 sampai 55 tuh, wah ya Allah. Ada orang bertanya, cukup tak kalau nak nikahkan anak 25 juta? Apa kata kawan? Nikah deh kau luar biasa biaya itu tuh nikah. Kita ngomong 50 juta, undang saya RT. Itu. Tak berani kita, saking besarnya. Apalagi zaman sekarang, cabai lah 100 per pagi tadi. Lah kita harus update Pak, supaya tahu kita pengeluaran bini ini. Ini, cabai. Cabai 100 baru kini nanam. Sikutnya saya sibuk orang rumah, cari polybag, nanam cabai 100. Allahu Akbar itu. Luar biasa. Nah, umur 55 sampai ke mati, ibadahlah.
Jangan lagi tinggalkan sholat 5 waktu. Kalau perlu tambahkan lagi menjadi 40 rakaat. No, alangkah banyak Pak Ustaz. Apa-apa itu? 17 rakaat yang isya subuh, luhur, asar, maghrib. 12 rakaat rawatib, qabliyah, ba'diyah. 4 sebelum zuhur, bikin 2 sebelum subuh, 2 sudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya. 11-nya lagi tahajud dengan witir. Pas 40. Karena kita lah tua. Kalau masuk masa tua ni, banyak kendala. Hafalan banyak hilang. Pikiran banyak. Karena Allah sudah sampai. Wa man nu'ammirhu nunakkilhu fil haq. Allah jadikan kita seperti anak kecil. Maka kalau ada orang yang umurnya sampai 70-80, bersyukurlah. Anak-anak lah lepas lagi. Tak usah kegiatan yang lain. Sibuk apa lagi. Masih nak encalik. Jadilah. So yang muda-muda baik. Fokuslah ibadah. Ngapa? Karena mungkin dulu kita tidak sempat duha. Kini sempatkan. Dulu kita tidak sempat tahajud, kini tahajud. Aku segonian tahajud. Tak usah tahajud, solat malam baik. Iya, apa bedanya? Beda. Solat tahajud dengan solat malam tu beda, Bu. Tahajud tu syaratnya tidur dulu. Solat malam tidak. Apa solat malam? Solat taubat 2 rakaat. Habis isya boleh. Kemudian solat hajat 2 rakaat. Iya, apa hajat awal tu ni Pak Ustaz? Hajat kita minta sehat, panjang umur dalam ketaatan. Jadilah itu tu. Yang ketiga tutup dengan solat witir. Kebila nak tahajud lagi kelak boleh kita tahajud, tak usah witir lagi. Itu solat malamnya. Tidak mesti harus tidur itu. Kalau umur kita sampai tua, jagalah orang rumah. Karena tidak akan lama lagi bakal berpisah. Sakit urus baik-baik. Suami sakit urus, Bu. Masuk angin awak Pak ni. Kerok. Nah, ngerok. Ya Allah tu, kata bininya, tulang galau. Iya, kata kita. Giliran orang rumah sakit, urus. Kadang-kadang lanang ni, pas dia sakit nak diurus. Pas bini sakit, diamkan. Tak boleh. Bini sakit urus puluh. Anak-anak jauh. Tu. Kerokan puluh. Ya Allah, nek, kata kita. Ngapo, lalu ya galau. Ya salah. Bahagia. Nah, itu. Karena siapa lagi yang ngurus gitu lah tuh. Kalau umur disambangkan oleh Allah sampai tua, coba dicek kawan-kawan SD, masih berapa orang? Cari nomor teleponnya. Itu. Ditelepon. Oi, apa kabar? Siapa kau? Sianau kata gitu. La ilah masih hidup kau, masih hidup. Ai. Lah kau bayar bawaan dulu kata kan. Bukan aku seorang, kau juga. Wah, semangat hidupnya tinggi lagi. Jadi kau dengan Sianu. Dah. Oi, kau masih ingat. Di mana kau? Situ. Kau yang bertandang aku. Oi, maaf nian. Aku bukan tidak bertandang. Aku tidak pacak berjalan lagi. Di atas kursi aku. Ya Allah. Apa selera kau? Apa kau bawa? Aku selera lah. Begitu sampai ke rumah tidak bawa apa-apa. Kau tadi nanya apa selera aku. Kau tidak ngecek. Kau selera apa? Aku bawa kabar baik, kau makanlah kabar ni. Kau tak berubah dari dulu. Senang, kawan-kawan SD itu tidak banyak lagi. Kawan-kawan SMP kita telepon. Semangat hidup kita itu. Jangan nunggu lagi musibah kita nak kumpul itu. Yang keempat, kalaulah sampai masa tu, apapun penyakit terimalah. Gitu. Tak pacak bertegak sakit galau. Lah olinya lah kurang. Sabar-sabar baik itu. Kemudian apapun kendala hadapi sama-sama. Nah ini Allah kasih kita umur. Belum tentu orang yang sampai kepada masa tua semuanya. Almarhumah baru umur 53. 53. Sebaya dengan aku ni. Agak was-was juga. Nah kita tidak tahu tentang masalah umur atau karena mati adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang 54, 55 sampai 60. Itu. Ada juga yang 52, 59, 11 bulan itu. Tinggal sebulan lagi kalau sama dengan umur almarhum. Nah kita tidak tahu. Kesempatan ini mari kita manfaatkan. Saya pikir demikian. 1 jam lebih kurang dari penyampaian ini malam besok. Masih diharapkan kita hadir. Saya izin besok Ji. Karena ada acara di Kepayang. Walimatul Urus atas akad nikah.